semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Monica, Saya Nurul Hutami, dan saya Sika. Saya Taufik Firmansyah. Baik, di video kali ini kami akan membahas mengenai dimensi administrasi pembangunan. Ketika mendengar kata pembangunan, apakah yang terpikir di benak kalian itu seperti jalan, jembatan, atau gedung? Yang padahal pembangunan jauh lebih luas dari itu. Ada banyak dimensi yang dibaliknya yang menentukan maju atau tidaknya suatu daerah. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai dimensi administrasi pembangunan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Pembangunan adalah proses menuju kehidupan yang lebih baik. Agar efektif, dibutuhkannya administrasi yang baik. Misalnya di Samarinda, masalah banjir mengingatkan kita bahwa pembangunan melibatkan lebih dari sekedar drainase. Kita membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan partisipasi masyarakat. Administrasi pembangunan adalah proses mengatur, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan. Menurut Bintoro Djokromi-Jojo, ada 3 fokus: pengembangan administrasi, administrasi untuk pembangunan, dan partisipasi masyarakat. Ada 5 aspek penting dalam administrasi pembangunan daerah. Yang pertama, ada regionalisasi dalam administrasi pembangunan, yang merupakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan wilayah. Misalnya, desa membutuhkan irigasi, sedangkan kota membutuhkan transportasi. Yang kedua, aspek ruang dalam penataan wilayah. Pada penataan wilayah, harus tertata dan fungsional. Tidak disarankan untuk membangun perumahan di daerah yang memiliki resapan air. Yang ketiga, ada otonomi daerah dalam pengaturan sendiri, yang dimana daerah diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Aspek yang keempat yaitu ada partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat harus ikut terlibat di dalam pembangunan. Dan ada aspek yang terakhir yaitu keragaman kebijakan tiap daerah. Setiap daerah memiliki solusi yang berbeda. Ada dimensi-dimensi di dalam administrasi pembangunan. Yang pertama, ada dimensi politik dalam pembangunan. Dimensi politik ini menentukan arah pembangunan lewat kebijakan pemerintah. Seperti pemimpin dapat memprioritaskan anggaran, pendidikan, atau infrastruktur. Yang kedua, ada dimensi ekonomi sebagai ukuran keberhasilan. Ekonomi menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Misalnya, bertambahnya lapangan kerja dan berkurangnya pengangguran. Yang ketiga, ada dimensi sosial untuk kualitas hidup masyarakat, yang dimana pembangunan harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai penunjang pendidikan dan kesehatan yang merata, karena merupakan bagian yang paling penting. Yang keempat, dimensi budaya untuk pelestarian tradisi, yang dimana kita harus menjaga budaya lokal agar tidak hilang. Karena
tradisi daerah harus tetap dilestarikan. Yang kelima, ada dimensi lingkungan yang ramah lingkungan. Dimensi ini diharapkan pembangunan harus ramah lingkungan dan tidak merusak hutan untuk pembangunan yang sudah direncanakan. Yang keenam, ada dimensi administratif sebagai inti proses. Dimensi ini adalah inti dari semuanya, dari perencanaan, organisasi, pengawasan, dan pelayanan publik. Namun, administrasi pembangunan sering menghadapi hambatan. Contohnya, ada birokrasi yang lambat, kurangnya koordinasi, serta anggaran terbatas dan partisipasi masyarakat yang sangat rendah. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi, kita memerlukan digitalisasi pelayanan untuk meningkatkan transparansi, melakukan pengawasan ketat, dan kita juga perlu melibatkan masyarakat. Seperti teman-teman ketahui, jadi pembangunan itu bukan hanya tentang pembangunan fisik, tapi juga sistem, masyarakat, dan masa depan. Tetapi juga, administrasi pembangunan adalah kunci agar semua dimensi berjalan seimbang untuk kesejahteraan. Karena pembangunan yang baik harus dirasakan oleh masyarakat semua.